Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf bin Astiar, mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Metro. Apakah Anda berencana untuk memulai bisnis? Apakah bisnis yang akan Anda jalankan benar-benar layak untuk dijalankan? Pertanyaan besar yang sering muncul ketika kita akan memulai bisnis. Kondisi lingkungan dan ketatnya persaingan serta hambatan bisnis lainnya membuat para pelaku bisnis tidak cukup hanya mengandalkan pengetahuan, pengalaman, serta intuisi saja. Dalam memulai suatu bisnis, studi kelayakan bisnis sangat diperlukan agar bisnis yang akan dijalankan dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Memang benar, jika akan memulai suatu bisnis, sebaiknya tidak perlu banyak berpikir, seperti tagline Tokopedia, mulai aja dulu. Tapi bukan berarti kita dapat memulai bisnis dengan seenaknya tanpa melakukan persiapan. Berhentinya operasi bisnis, kegagalan bisnis di tengah jalan, serta kegagalan investasi lainnya bisa saja disebabkan karena tidak konsisten dalam menerapkan studi kelayakan bisnis. Secara teoritis, apabila alur dalam studi kelayakan bisnis dijalankan dengan baik dan benar saat memulai bisnis, maka risiko kegagalan dan kerugian dapat diminimalisir. Seorang pelaku bisnis harus tahu dan paham alur studi kelayakan bisnis agar mereka mengetahui apakah usahanya layak untuk dijalankan atau tidak. Berikut adalah alur dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama, tahapan yang pertama dalam studi kelayakan bisnis adalah menemukan ide bisnis. Dimulai dengan menentukan satu atau beberapa ide bisnis yang dinilai memiliki prospek bagus. Jika terdapat lebih dari satu ide, maka ide bisnis yang akhirnya akan dieksekusi harus dipilih berdasarkan pertimbangan seperti teknis yang akan ditempuh serta potensi laba yang akan diraih. Yang kedua, setelah ide bisnis Anda terpilih, tahapan berikutnya adalah melakukan studi kelayakan bisnis dengan melakukan penelitian yang lebih mendalam dan lengkap. Dimulai dengan mengumpulkan data dan informasi, mengolah data atas dasar teori yang relevan, menganalisis dan menginterpretasikan hasil olahan data, menyimpulkan hasil sampai pada membuat laporan dari hasil penelitian tersebut. Yang ketiga, tahap evaluasi pada studi kelayakan bisnis. Tahapan evaluasi dalam studi kelayakan bisnis merupakan sebuah proses untuk membandingkan sesuatu dengan atau beberapa kriteria lain yang bersifat kuantitatif juga kualitatif. Hal ini terkait biaya atau cost yang dikeluarkan juga manfaat atau benefit yang kelak akan diperoleh. Dari hasil evaluasi bisa diketahui apa saja beban biayanya dan keuntungan yang bisa dijadikan untuk membangun usaha menjadi lebih maju. Tahap yang keempat, setelah ditentukan apa saja rencana bisnis tersebut, maka tahap berikutnya yaitu menyusun rencana kerja terkait dengan proses realisasi dari rencana pembangunan bisnis Anda. Hal ini agar rencana tersebut bisa dieksekusi sesuai dengan yang direncanakan, agar bisa memperoleh hasil bisnis yang maksimal. Tahap yang kelima, setelah rencana kerja siap, maka tahap selanjutnya yaitu merealisasikan semua rencana yang telah disusun berdasarkan data dan juga informasi. Jika proses pengembangan bisnis dapat berjalan dengan lancar, maka tahap selanjutnya hanyalah tinggal melakukan operasional bisnis secara berkelanjutan dan tetap memantau perkembangan dari setiap tahapan yang sudah dilakukan. Dengan demikian, semua rencana dapat dikontrol dan diketahui kendala apa saja yang muncul pada saat proses berjalan. Hasil dari studi kelayakan bisnis merupakan sebuah kumpulan dokumentasi secara lengkap dalam bentuk tertulis yang dapat memperlihatkan mengenai rencana bisnis yang memiliki nilai positif dari berbagai aspek yang sudah diteliti. Apabila hasil laporan studi kelayakan bisnis dapat menunjukkan banyak nilai yang positif, maka proyek bisnis tersebut layak dan mampu untuk dijalankan.
Namun, justru sebaliknya akan gagal atau batal jika tidak memiliki nilai positif. Demikian tadi alur dalam studi kelayakan bisnis. Saya Muhammad Yusuf Dinastiar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.